Oke, ya, saya sekarang tidak bilang enak-enaknya saja. Kalau misalnya di dalam dunia tambak itu pasti ada resiko yang besar. Ya, resiko di dalam dunia tambak rata-rata di tambak pesisir itu resiko yang paling utama adalah masalah tembok tambak, ya, galengan atau dia tembok tambak untuk apa namanya suatu dinding tambak. Ya ini namanya galengan. Kalau misalnya kalian lihat beberapa waktu lalu saya di TikTok itu membahas tentang banjirop dan lain sebagainya macam. Nah, ini kemarin aja kan baru saya bego, ya kan. Tapi selanjutnya ini bagaimana? Beberapa bulan setelahnya seperti ini, kegerus lagi. Jadi erosi lagi. Kok erosi? Abrasi, ya, abrasi lagi. Jadi itu teman-teman, resikonya orang petambak itu kayak gini. Dan saya juga mikir gimana ya kalau misalnya orang-orang di tambak-tambak pesisir itu kan dia solusinya resiko yang paling besar adalah ini. Resiko yang paling besar adalah masalah tanah. Bagaimana kita bego, kita benakno galeng, kita pembenahan galeng terus habis itu rusak lagi. Terus kita bego lagi, jadi bagus, terus rusak lagi. Terus bego, ya, itu menurut saya adalah solusi yang paling minim. Bukan paling minim ya, paling cepat lah. Jadi itu solusi yang paling cepat bagi misalnya kita bendung tambak itu paling cepat adalah masalah pembegoan ini. Tapi kalau misalnya mau investasi jangka panjang itu ya perlu bisumur atau penghalang banjirop dan lain sebagainya macam. Tapi ya itu investasi yang dikeluarkan itu sangat tinggi. Jadi memang beberapa tambak di sini karena ya juga ya istilah realistis bos, ngetokno duit yo akeh ngono investasi gitu. Jadi minim resiko, solusinya yang paling enak yo wis dinaikin lagi, terus habis itu nanti kegerus lagi, dinaikin lagi, kegerus lagi, dinaikin lagi. Nah, dari pertanyaan ini kira-kira teman-teman, ya kan, kalau kalian menjadi orang pengusaha tambak, ya, apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian lakukan ketika ada masalah seperti ini? Atau memang investasi jangka panjang ini bisa ratusan juta, miliaran pun bisa. Kalau misalnya untuk dinding tambak ini, apalagi tambak saya ini kurang lebih 14 hektar ya, 14 hektar luas ya. Nah itu kalau buat dinding tambak ya investasinya luar biasa. Tapi apakah dengan cara itu yang pertama. Cara yang kedua adalah yaitu kalau misalnya ada abrasi dinaikin. Kurang lebih kalau misalnya abrasi dinaikin kurang lebih anggarannya ya sekali bego, datengin bego itu uang 15 sampai 20 juta lah. Ya, bisa kurang juga bisa lebih juga bisa. Ya, jadi itu kira-kira itu. Dan saya juga beberapa waktu lalu sudah menanami mangrove. Kiranya memang buat jangka panjang lebih saya juga sudah ada penanaman mangrove seperti itu. Nah teman-teman, kira-kira bagaimana ya solusi yang bisa diterapkan di kemudian? Oke, itu mungkin dari saya mikir ya karena sudah saya sering bahas tentang rumput laut, sering saya bahas tentang potensi produksi dan lain-lain, tapi saya kasih kalian tahu resikonya. Ya, resikonya bagi pengusaha budidaya tambak terutama di wilayah pesisir. Nggak hanya rumput laut, semua ikan bandeng, nila, atau kakap, kerapu yang dia butuh salinitas yang payau hingga asin di tambak-tambak pesisir pasti problemnya sama. Oke, karena apa? Karena semakin lama air itu nggak semakin berkurang tapi semakin tinggi. Ya, itu loh tingkat ketinggian dari pasang rob itu nggak semakin berkurang tapi semakin tinggi. Nah itu kira-kira bagaimana netizen yang terhormat? Terima kasih, kurang lebih mohon maaf dari saya. Salam budidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.